Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sahabat sate Kumala. Nah, malam ini kita berada di Desa Jongkang, Tenggarong Seberang, Kuta Kartanegara. Malam ini kami beserta Kiraden dan Karina akan mengupas mitos tentang asal muasal kenapa sampai disebut Jongkang. Tentang berdirinya Desa Jongkang ini pasti ada babatnya, ada asal usulnya ya. Nah, menurut Kiraden kira-kira gimana gitu? Ada pandangannya apa tentang Jongkang ini? Ya, malam ini kan kita berada di sebuah desa di Tenggarong Seberang ya, Desa Jongkang. Tepatnya ini di sebuah perusahaan tapi yang lama nggak terpakai ya. Di samping sebelum saya mengupas tentang Desa Jongkang ya, asal usulnya. Nah, semua nama itu pasti ada usulnya. Iya. Orang menyebutkan gini pasti ada sebabnya kan. Ini ada apa? Banyak sosok yang nggak suka dengan kita. Gitu ya. Bentar. Ada yang ngintip gitu. Gimana nih? Kalau menurut Karina Enggak, ini gimana? kita ini lagi diantri orang ya, Pak. Gitu ya. Gak apa-apa ya? Memang Atau coba kupas dulu kah? Hah? Saya lanjut kali. Langsung Apa aja dulu. Jadi asal usulnya nama Jongkang itu sebenarnya dulu waktu zaman penjajahan gitu ya. Ini masalah gelar saya kan silakan aja dinilai sendiri nanti ya pemirsa ya. Nah, dulu waktu zaman ya katakanlah zaman penjajahan Bahari Kala itu, bahwa di sini itu ada kapal, sebuah kapal itu tertambat lah. Ditambatkan pakai jangkar gitu ya. Nah, karena di waktu itu diserang oleh penduduk setempat dan kalah, mereka kan kalang kabut itu kan, kalang kabut. Nah, mereka mau lari lupa untuk narik jangkarnya itu, maka kapal itu terjengkang lah. Nah, sebutannya sebenarnya terjengkang. Nah, karena lidah orang itu kadang-kadang kan susah nyebut kalau. Nah, disebutnya tempat ini tempat Jongkang. Padahal tempat waktu itu ada kapal terjongkang gitu. Nah, maka disebutnya ya untuk memudahkan penyebutan disebut Jongkang. Jongkang kemudian tersebut Jongkang gitu. Sama dengan Tanggarong menjadi Tenggarong kayak gitu nah. Jadi ya lidah berarti kita itu asal muasalnya tentang berarti pada masa penjajahan itu ya. Pada masa penjajahan. Ya kurang lebih seperti itulah. Zaman itu. Dulu kan kapal-kapal datang mereka ke sini, nah diserang oleh penduduk setempat. Nah, karena panik, dia mau lari gitu, lupa narik jangkar, lari terjungkang kapal itu. Makanya di sini tempat terjungkangnya kapal. Kalau ini perasaan gue Karina sudah aneh. Apa yang dilihat Karina di sini? Banyak hantu air sih. Hantu air ya. Itu tuh rupanya macam-macam, berwarna gitu. Bajunya ada yang kecil, tinggi. Badannya panjang itu. Iya. Terus tubuhnya itu kayak belendir. Itu ada sejarah. Nanti akan bisa kita kupas. Nah, nanti di sela-sela penelusuran semua asal usul masuk astral itu ada usulnya juga gitu. Sebagaimana tempat tadi ada usulnya, ya
dan makhluk astral yang kita sebut kayak hantu air, kuntilanak, sendal bolong, itu ada solusinya. Nanti di sela-sela kita menelusuran, saya akan menjelaskan, menggambarkan semua saling. Karena nanti panjang pemirsa penasaran, supaya penasaran kan. Nah nanti di sesi selanjutnya itu pasti Ya, memang kalau kurasakan memang di sini ini mereka memantau kita artinya, atau kita lanjutkan penelusuran ini. boleh. Nah, kita lihat sini dulu. Oke sahabat sate malah, karena kondisinya ini kayaknya angker bocor, angker betul tempatnya. Jadi selanjutnya kita akan langsung aja Kita ngupas, nanti ada visualisasi dari sosok yang paling dominan di sini, terutama hantu air. ikuti terus saja ini. Oke. Oke, Karina, kira-kira di dalam ada apa gitu? Ya, dingin hawanya. Ada sosok besar di situ. Yang tapi badannya besar, terus tuh banyak bulunya juga. Yang matanya merah. Makanya kita ini Saya lihat juga saya perhatikan ini tulis kuntilanak, ada Kuntilanak ada juga apa di panjang. Tapi untuk yang dominan itu apa? Bu? Kuntilanak itu sendiri. Ya kuntilanak sama hantu air. Nanti lah kita coba untuk visualisasi ya. Nah, nanti seperti apa foto itu kan nanti Bang Joni yang akan Sampai setebal ini sampahnya mungkin saking terlalu lamanya itu. iya, karena terbengkalai nggak ada yang ngurus, jadi jadi tempat yang sangat baik untuk angkul astral sih. Jadi kalau menurut Kiraden itu bisa diceritakan gitu, kenapa sampai jadi kuntilanak, jadi Bisa bisa ya? nanti saya coba untuk interaksi lah dengan mereka, kemudian saya akan tanya ya asal usulmu dari mana gitu. Pendapat ceritanya nanti akan saya coba untuk interaksi dengan sosok. Bisa saya interaksi dengan kuntilanak, nanya kuntilanaknya atau dari kalian bisa. Nanti tapi sebelum kita visualisasi dulu supaya untuk bergambaran. Mungkin yang banyak di luar sana teman-teman kita yang belum tahu tentang Iya. hantu air itu di Mm-mm. nanti bisa mungkin ini untuk memvisualisasikan tentang hantu air itu seperti apa mungkin kan gambarannya. Kita temuin Bang Joni. Nah, teman-teman kita temui Bang Joni untuk memvisualisasikan seperti apa kira-kira yang disebut hantu air itu. Jadi gini guys, ini bukan hantu air ya, yang saya lihat di situ malah dominan bangsa seperti ini. Nggak tahu ya, mungkin Kiraden bisa menjelaskan nih. Oke, mungkin sudah selesai melukisnya. Nah, ini kira-kira bisa dijelaskan apa yang nampak ini? Ini sebenarnya tadi kan mau melukis hantu air, nah hantu airnya tuh sempat ke sebelah. Nah, ternyata Bang Joni waktu melukis itu nangkap sosok yang siluman. Ini ada siluman yang datang yang dekati pohon sini ya. Nah, ini siluman di siluman pohon nih. Siluman hantu pohon lah. Ada di pohon di situ kan. Nggak tahu namanya apa. Nah ini petaring. Matanya ini merah ini sebenarnya.
karena nggak ada tinta merah tadi yang di situ. Oh mungkin itu yang Karina lihat tadi di situ mata merah mungkin ini. Iya itu. Ini sosoknya. Oh ini tinggi. Yang di belakang situ kali. Oh di belakang yang ini. Oh ini. Kalau lihat situ. Iya ya. Nggak mau lari ini. Artinya di samping hantu air ternyata ada juga hantu pohon. Banyak sini, makanya ada kuntilanak, ada sundel bolong. Ada ceritanya hantu air itu sebenarnya. Jadi ceritanya gini nah. Ini pegang. Dengar dulu. Ya, teman-teman, Raden mungkin akan mencoba tawasul sebab beliau akan membuka tentang apa itu hantu air, dari mana asalnya, mulanya. Kita tunggu sama-sama. Saya sempat interaksi dengan sosok hantu air di sebelah situ. Di situ ada pohon haur itu, haur kuning. Bambu itu. Ya, bambu kuning tapi agak tengah, tapi nggak kelihatan dari sini. Saya yang melihat bambu kuning itu. Ininya gini, dulu ada seorang perempuan, lagi adalah perempuan itu punya suami lah, hamil. Nah ternyata hamilnya itu tidak diakui oleh suaminya, maka dikejar-kejar lah dia dengan mertuanya itu. Dianggapnya yang perempuan ini hamil jinah gitu. Artinya Jinah. keluarga mereka tidak merestui dia. Ya. Tentang kehamilan itu. Lari lah dia, lari jauh dari sampai ke pinggir sungai. Sungai itu ada pohon akasia ya. Pohon akasia, duduk di situ dia. Duduk, nah pas duduk itu melahirkan dia. Waktu dia lari itu hamil besar. Nah melahirkan, nah pas melahir itu bayinya mau ditangkap jatuh ke sungai. Jatuh ke sungai itu langsung hilang gitu. Nah bayi yang hilang itulah cikal bakalnya hantu air gitu loh. Makanya setiap ada orang yang misalnya di air itu dia mau disedotnya itu, mau diambil, jiwanya mau diambil sedotnya gitu. Nah kemudian darahnya dari darahnya mamaknya tadi itu menjelma menjadi sosok kuntilanak sundel bolong gitu. Oh, itu yang kita Jadi kuntilanak itu dia mukanya tuh nggak ada, jadi cuma alis, rambutnya panjang, mukanya nggak ada, nggak punya hidung, nggak punya putih gitu, cuma alisnya nggak ada matanya. Itu kuntilanak. Nah kemudian mamaknya tadi jadi apa? Nah mamaknya itulah jadi ratunya mereka itu, yang apa ya, yang memimpin mereka itu. Tunduknya seperti itu. Itulah ceritanya, kisahnya hantu air itu. Jadi pas melahirkan mau ditangkapnya lepas gitu. Jadi termasuk kayak kuntilanak apa segala macam itu asal mulanya dari situ juga. Iya. Jadi kuntilanak itu berencanaan waktu lahir itu. Darahnya mamanya tadi. Itu cerita dari mereka seperti itu. Saya tanya. Itu yang di belakang. Kalau tahu kita nanti ke belakang pasti lihat. Nah, kebetulan di sini banyak juga. Ada juga. Ini kuntilanak di sini ada dalam di rumah di dalam. Ini pernah ada cerita, pernah juga YouTuber masuk sini itu mereka kerasukan gini. Makanya kemarin penjaganya marah. Takutnya kita tidak bisa mengondisikan kawan-kawan. Lehernya nih. Pegang lehernya nih. Dia menggetik lehernya nih. Tolong tangannya. Ini menggetik lehernya sendiri. Sini pegang lehernya. Pegang lehernya. Tangannya. Tangannya. Baik, sahabat dari malah mediator kita tahu-tahu sudah kerasukan
Duduk kan? Duduk kan? Wen. Ini sosok yang dilukis Bang Joni tadi, nyerang Duen itu mau dicekiknya itu. Nah, ya, dia marah yang jaga kita karena membawa hawa panas di sini. Mereka mulai terusik gitu. Selama ini kan nggak ada yang pernah di sini. Ini cepat-cepat di tangan ini. Johan. Minuman. Nggak minum. Mereka nggak suka atau gimana? Nggak bisa. Ini dulu. Permisi. Ini siapa ya? Anda yang tinggal di sini? Kamu yang tinggal di belakang ini ya? Iya. Sudah lama kamu di sini? Hah? Kenapa? Bisa kita ngobrol? Oh, kamu nggak suka kehadiran kamu di sini? Iya. Kenapa? Atau kamu terganggu atau gimana? Tentang cerita desa Jongkang itu benar kan yang ceritakan tadi? Ini Duduk. kamu yang Duduk. kamu penghuni sini yang tadi? Sudah lama sih? Banyak teman-teman di sini? Kenapa? Tunggu dulu, Kemana? kita dulu kita Kemana? kita ngobrol dulu kita ngobrol tempat perbedakan. Benarkah yang diceritakan oleh beliau Raden itu tadi asal muasal Jongkang itu begitu? Di sebuah kapal ya. Artinya ada kapal yang bersandar dengan jangkarnya itu ya. Sekarang udah narik, lupa narik jangkarnya itu ya. Ya, terima kasih informasinya ya. Kalau kamu dulu menyaksikan kejadian itu, kamu ada sebelum mereka ya berarti? Iya. Kamu tidak tahu. Kamu sudah teman ya. Mau pulang kan? Mau pulang? Hah? Mau pulang? Pulang aja, jangan dibawa teman kami. Mau pulang aja ya. Ambil. Ada mediator kami yang naik ke pohon. Ambil. Berapa? Sementara artinya dari bangsa Anda banyak di sini ya. Anda merasa nyaman di sini atau gimana? Terus ada tempat saya. Ini tempat kamu. Baik, kamu kesini silaturahmi. Cari tahu tentang Jongkang. Kami tahu tempat Anda. Nah, makanya kami kehadiran Anda itu. Nah, bentar. Ini dulu. Kami tidak mengganggu tempatmu. Aku dengar semua Nggak mabuk. senang lampu. Hah? Nggak senang Nggak lampu. senang lampu. Agak jauh-jauh dikit lampunya. Aku dengar semua Jauh, mabuk jauh. terakhir di sini kelaparannya. Kenapa? Nggak pernah dikasih makan ke sini. Tidak Biasanya pernah dikasih makan. Setahun sekali. Ini sudah kenapa? Kawanmu banyak itu kan? Banyak kawan itu tuh. Iya. Biasa yang ngasih makan siapa? Yang punya tempat ini. Hah? Itu dikasih makanan setahun sekali. Sakit. Oh, yang punya sini sakit. Hah?
Yang bikin Kamu menyakiti kamu mereka. menyakitinya. Karena kamu udah dikasih makan lagi gitu. Biasanya dikasih makan apa? Makanan. Di sana ada makanan. Biasanya kamu dikasih makan di sana gitu kan? Sekarang kita bawa sini. Kamu sudah jelasin aja. Ini siapa ini? Lain temanmu kan? Atau temanmu? Ceritanya itu. Ini keluar ya. Permisi. Kami kesini silaturahmi untuk mencari tahu tentang asal muasal desa Jonkang. Benarkah yang diceritakan beliau tidak seperti itu? Kamu penghuni sini? Kamu dari sana? Di belakang sini? Kamu yang di pohon bambu atau di... Kamu ini satu antu air kalau ya yang aku ceritakan tentang asal usul antu air tadi benar seperti yang kamu ceritakan aku tadi. Iya. Kita silaturahmi dulu, kita ceritakan dulu, oke? Berarti kamu sudah lama berdiam di sini? Keluargamu banyak ini? Hah? Selain bangsa Anda, ada lagi sini sosok apa? Banyak ya? Wah, biasa kamu makan dikasih atau cari sendiri? Hah? Kamu makannya dikasih atau cari sendiri? Sini dulu. Apa benar kamu setiap kalau ada orang kamu narik orang sehingga mati lemas, kemudian kamu ambil jiwanya untuk supaya kamu awet muda gitu ya? Iya. Oh kamu ya? Sering dapat gitu. Hah? Kamu nyari kemana-mana atau mereka yang Dulu sering orang mati di sini kan sangkut ke tali gitu ya? Ya kamu ambil gitu ya? Kamu sangkut di sini kan? Kamu ambil jiwanya gitu? Iya. kamu kalahin? Hah? Jadi dengan sosok ibumu yang dulu asal usulnya kamu itu masih kenal? Udah boleh tahu ya? Maaf ya. Tapi benar cerita aku tuh ya, seperti yang aku komunikasi sama kamu tadi ya. Jadi benar sosok yang tadi itu yang diceritakan tadi dia mengiyakan. Cuma kita tidak boleh tahu sosok namanya karena itu rahasia. Saya tahu namanya, cuma tidak boleh ya. Oke, saya hargai kerahasiaan ya. Jangan kemana-mana, kita lagi. Selain bangsa kamu ada kok sosok apa lagi? Ada banyak yang kepengen di belakang sana ada pohon bambu kuning. Benar banyak sosok siluman kan? Itu ada sosok siluman. Kamu kenal dengan siluman ada kayak kepalanya apa? Kepalanya ular yang bersayap itu. Kenal itu? Nggak kenal ya? Tahu? Nggak tahu. Kamu takut? Kamu takut ya? Kenapa kamu takut? Lain wilayahmu atau gimana? Oh, kamu yang di sana? Kamu yang di sana? Hah? Jadi kau tanya aja, Jadi kamu yang berdiam di sana? Oh, banyak keluargamu banyak. Jangan. Kalau kamu kesal kasihan kawanku yang kamu pakai punya ini Ini dulu kita ngobrol di sini. sakit. Saya mau cari informasi. Kita kesini cari informasi aja. apa tuh? Nanti kalau mau pulang ya pulang, oke? Nah, kami terima kasih, artinya kami mencari tahu informasi tentang asal muasal desa Jonkang itu seperti. Aku nih mau keluar. Kenapa?
Makan apa? Kamu lapar ya? Ya, kalau kamu lapar ya cari makan di luar sana. Jangan bawa teman kamu. Kenapa? Tidak. Terima kasih banyak ya. Tapi kena mata lagi. Pulang ya. Air minum deh. Airnya mana? Beres. Mana tas? Kiri kanan. Baik teman-teman, mediator kami kenapa mau pulang tapi mau membawa teman kami Karina, jadi Harus terpaksa keluarkan dari itu. paksa keluar ini. Dadanya sakit. Hah? Dadanya sakit. Karena sudah mau membawa semua jiwanya anak ini. Dadanya Mediator sakit. kita tadi sudah dalam keadaan terancam jiwanya kan, karena sudah mau tanda-tandanya mau dibawa lari kayak kemarin tuh. Nah, ya saya keluarkan. Jadi mereka hantu air ini apa ya, senang membawa jiwa itu. Ya, jadi masih bawa anak kalau mandian, masih lemas gitu. Makanya anak-anak itu jangan sampai kalau mandi itu jangan sampai kembunan lah. Hati-hati kalau punya anak yang dekat air, yang nggak sepele. Karena apa, wilayah itu kalau mereka dekat air itu banyak sekali apa, hantu-hantu air gitu. Iya. Apa? Kata dia. Alhamdulillah mediator kita kekuatan sehat, karena tidak fatal lah. Jadi yang kemarin, karena kemarin itu kan langsung semuanya diajar kan. Satu saya bawa lari, satu nangkapin. Artinya kalau untuk wilayah ini kebanyakan itu hantu-hantu itu. Iya. Jenis-jenis siluman itu jarang mau interaksi. Hantu itu kan untuk membedakan aja. Sebutan disebutlah hantu untuk mempermudahkan. Dan mereka apa? Sebenarnya daerah Jongkang dan Maluku semua itu apa ya, berbaur mereka. Ada kayak Bunian daerah situ tuh, Bunian di dekat PKM itu kan. Ini itu sudah interaksinya dekat-dekatan aja. Jadi tempat yang mistisnya angker itu ya di seberang Tenggarong sebenarnya. Memang kalau kita perhatikan selalu apa, penelusuran kalau kita di seberang itu Iya. luar biasa. Karena kalau di wilayah sana itu wilayah raja, di seberang situ kan wilayah raja. Nah, sini itu yang makhluk-makhluk astral yang artinya kawula ya, bukan raja itu sudah sini. Jadi kalau era itu mereka turun dari sini seberang sini lah semuanya hadir. Oke. Ini kita coba Kita lihat dari situ lah. Silakan. Kita coba. ya baik sahabat Satya Kumala, demikian tadi penelusuran kita eksplor tentang asal muasal terjadinya nama desa Jongkang ini. Ternyata awal mulanya itu dari peristiwa sebuah kapal ini. Jadi kita malam ini banyak mendapatkan informasi ya. Jadi alhamdulillah saya dapat interaksi dengan hantu air tadi ya. Nah, mereka menceritakan tentang asal usul mereka, termasuk kuntilanak berbolong. Nah, kemudian saya menanyakan juga tadi, sebenarnya saya tanya itu asal usulnya Jongkang itu seperti apa yang seperti mereka saksikan. Jadi mereka melihat juga dan mereka pun benar. Artinya mereka lebih dulu ada ya ketimbang Artinya masalah percaya menurut saya itu urusan masing-masing. kalau untuk Karina tadi kan
sempat menyaksikan yang mata merah. Dan Nah, itu ternyata hantu kayu ya, Iya. hantu pohon. Untuk pohon. itu yang mau nyerang duen tadi. Iya. Hampir itu. Ya kayak ini. Ya kita kalau kita nggak hati-hati dengan mediator kita ya gitu kadang ya kru itu harus cepat menyakit mah ini Itu bisa mati. kenapa dia cek kayak sini? Ini ya ini. Kenapa itu? Ya karena dia biasanya tuh lapar ya mau makan. Ya, ini yang dibawanya. Sempat juga ada yang ngasih makanan semua kan biasanya. Nah, biasa menunggu di sebelah. Makan mungkin lalai. Terus kalau yang apa coba masuk ke Karina tadi tuh, Yang di belakang. mereka memang bersama di situ. Itu mau Markasnya situ. markasnya. Artinya ya bukan satu aja, dia di sini nanti di tempat lain nanti juga. Mereka keluarga juga ternyata. Oke, demikian tadi sahabat Satya Kumala penelusuran kami di Desa Jongkang. Bagi teman-teman Satya Kumala yang belum subscribe, silakan diklik subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapat video terbaru dari kami. Gitu ya. Ingat, ketakutan adalah musuh terbesar bagi batin kami. Oleh sebab itu, wajib kami tuntas.